Bismillahirrahmanirrahim. Jemaahnya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih pada pembahasan tentang zuhud dan juga keutamaan orang-orang yang fakir. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-488 dalam kitab yang lain, cetakan yang lain 487. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat al-jalilain, sahabat yang sangat mulia, dua sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas dan Imran bin Husain, yang mana hadis ini sangat jelas kesohihannya karena diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, hadis ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sallallahu alaihi wasallam? Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan dengan penduduk surga. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana keadaan surga, ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum masuk surga, masih di dunia, masih hidup, gitu ya. Nah, akan tetapi ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu punya apa? Punya kekhususan tersendiri, artinya berbeda hukumnya dengan umatnya, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diperbolehkan nikah lebih dari 4, dibolehkan. Sedangkan bagi umatnya diharamkan nikah kepada lebih dari 4 perempuan, gitu ya, dalam satu waktu, kecuali nikah tolak, nikah tolak, nikah tolak. Kalau itu tidak ada batasannya, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam satu genggaman langsung 4, lebih dari 4, itu diharamkan untuk umatnya. Tapi dikhususkan boleh bagi beliau. Itu namanya khususiyat, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perkara gaib, ya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana alam malaikat, gitu ya. Allah menggambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam malaikat, alam jin, gitu ya. Bahkan sekaligus surga dan neraka pun diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang lain, apabila engkau diperlihatkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, apabila kalian diperlihatkan atau melihat sebagaimana yang aku lihat,
la bakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan. Apabila engkau semuanya, wahai para sahabatku, melihat apa yang aku lihat ya dari surga, neraka dan yang lainnya, maka kalian akan sedikit sekali akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa terbahak-bahak. Nah, dalam hadis ini juga Rasulullah SAW diperlihatkan sebagaimana hadis yang kemarin ya. Rasulullah diperlihatkan tentang keadaan surga, tentang penduduk surga seperti apa? Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Saya diperlihatkan bahwasanya kebanyakan penduduk ahli surga itu adalah dari orang-orang fakir, gitu ya, orang-orang fakir. Memang demikian gitu ya. Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang pun, sampai hari kiamat, yang paling banyak siapa? Fakir atau goni? Orang fakir atau orang kaya? Orang fakir ya. Maka wajar saja ya kalau di surga nanti yang paling banyak adalah apa? Adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak berharta. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar bahwasanya dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya orang fakir itu afdal, lebih utama daripada orang-orang kaya. Tidak begitu juga, begitu ya. Hadis ini menunjukkan at-tahrid, ya, motivasi bahwasanya kita misalkan atau sebagian daripada kita jangan sedih apabila misalkan tidak mendapatkan kekayaan, ya, tidak mendapatkan kekayaan. Kalau misalkan ada dari kita yang mendapatkan cobaan dengan kefakiran, maka jangan jangan sedih, gitu ya, jangan sedih. Justru ya harus berbahagia, karena ternyata kebanyakan ahli surga itu adalah orang-orang yang fakir. Tentunya fakir yang beriman, yang sabar, ya, yang yang melaksanakan syariat Islam. Apabila ia fakir miskin, akan tetapi ia sombong dengan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar dengan kefakirannya, maka sama saja ya, sama saja dengan yang lainnya. Dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di zaman sekarang ya? Berapa banyak di zaman sekarang orang fakir miskin lemah imannya? Berujung Berujung dengan bunuh diri, dengan loncat dari gedung tinggi ke bawah. Kebanyakan kalau di kampung tidak ada gedung, akhirnya menggantung diri di pohon duren, gitu ya. Di pohon apa lagi, Pak? Pohon toge, pohon salak, gitu ya, dan yang lainnya. Intinya banyak keputusasaan. Orang fakir miskin ya, jangan coba-coba makanya masuk ke ke pinjol. Sudah tidak punya uang, fakir miskin, pinjol lagi ya, pinjaman online. Sudah itu disiksa di dunia ini. Tidak sabar, iman lemah, gantung diri, bunuh diri. Ada yang ada bapak dengan anaknya, ada yang sekeluarga suami istri dengan anak-anaknya diracun semuanya. Ya, akibat tidak sabar, tipis iman, ya, ekonomi kurang, apalagi zaman sekarang hampir semua lini pekerjaan kehidupan mengatakan sulit sekarang itu ya, sulit. Nah, yang kaya makin kaya, yang fakir makin miskin, itu benar zaman sekarang itu ya. Makanya yang lemah iman, yang tipis iman, banyak yang mati konyol gitu ya, dengan mengakhiri hidupnya, baik itu dengan bunuh diri atau yang lainnya. Nah, wa tala'tu finnar, kemudian aku pun diperlihatkan tentang neraka. Fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan ahli neraka itu adalah
dari golongan perempuan. Kenapa demikian? Pertama karena ya umat Rasulullah SAW nanti sampai hari kiamat itu paling banyak perempuan daripada laki-lakinya, akan berlipat ganda. Mungkin sekarang kalau tidak salah, kalau dihitung-hitung 1 berbanding 10 kalau tidak salah, atau berbanding 7 sekarang, zaman sekarang itu ya, menurut sensus. Makanya banyak yang janda gitu ya, banyak harus diselamatkan Pak Diki segera. Nah banyak yang janda sekarang ya. Dan memang juga dalam hadis yang lain, ternyata dalam hadis yang lain bahwasanya perempuan itu apa? Yakfurna ashiratahunna, banyak kufur, banyak mengingkari nikmat yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya itu, gitu ya. Tidak banyak bersyukur. Dan juga hadis yang lain banyak mengomel perempuan itu. Salah satunya tidak sabar dengan keadaan, akhirnya banyak ngomel. Dan yang kedua yakfurna, kufur itu di sini bukan kufur tidak beriman kepada Allah. Yakfurna ashiratahunna artinya apa? Tidak bersyukur dengan rizki atau kenikmatan yang diberikan oleh suaminya untuknya. Makanya kebanyakan ahli neraka jahanam, bahkan dalam hadis yang lain neraka jahanam banyak, kata Rasulullah SAW ketika dalam khutbah Idul Fitrinya, wahai masyaratul nisa, wahai semua kalangan wanita, bahwasanya yang paling banyak ahli neraka jahanam itu adalah kaum perempuan. Sebagai mereka berkata, kenapa ya Rasulullah? 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah kebanyakan kaum wanita? Itu salah satunya apa? Yakfurna ashiratahunna, mengkufuri, artinya apa? Tidak mensyukuri pemberian suaminya. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tasoddaqna, maka bersodakohlah kalian ya. Maka waktu itu ya, para wanita-wanita sahabiat ya, sahabat-sahabat dari kalangan wanita mengeluarkan perhiasannya ya, dikumpulkan, disodakohkan. Ada yang punya uang diberikan, ada yang punya cincin diberikan, ada yang punya kalung, punya anting, semuanya dicabuti, disodokahkan. Mudah-mudahan dengan banyak sodakoh, banyaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan atau perempuan itu bisa apa? Masuk surga. Itu ya. Jadi salah satu faidah dari hadis ini adalah kita memberitahu istri kita jangan sampai kita banyak mengeluh dan juga banyak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Juga faidah dari yang terpenting dari hadis ini adalah bagaimana keutamaan seorang fakir dan miskin gitu ya. Walaupun berbeda, tapi intinya dalam ilmu fikih memang dibedakan gitu ya. Intinya hampir sama gitu ya. Fakir dan miskin ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau misalkan kebutuhan hidupnya itu 100.000 per hari, tapi dia mendapatkan hanya 50.000, 40.000, 60.000, itu termasuk apa? Fakir miskin. Akan tapi Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, jangan bersedih, tetaplah bersabar ya ketika kita diberikan ujian kefakiran, sungguhnya surga lah baginya, dengan syarat ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan syariatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.